Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa khairi khalqi ajma'in al-mustafa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tema disiplin positif yang akan dibawakan oleh Bapak Fajar Sri Bayu Pamungkas ST, calon guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, mohon izin kepada Bapak dan Ibu guru semua yang hadir di sini. Saya Aji Budianto selaku MC bermaksud untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Margasari atau yang mewakili. Kemudian acara yang kedua adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fadilah. Yang ketiga adalah materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fajar Sri Bayu Pamungkas. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Tanpa berlama-lama, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Muryanto SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia kepada kita semua dengan senantiasa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada makhluk teragung Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah, karena beliaunya pada hari ini dinas luar sehingga tidak bisa menemani Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan semacam ini. Oleh karena itu, permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah sampaikan kepada segenap Bapak Ibu dan peserta seminar semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terutama adalah Bapak Fajar Sri Bayu Pamungkas ST, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Margasari Kabupaten Tegal. Kegiatan semacam ini tentunya adalah satu upaya yang sangat luar biasa di antara kita semua selaku tenaga pendidik, yang tentunya dengan upaya ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak kita sebagai pelayanan yang prima. Jadi semata-mata hanya untuk meningkatkan kompetensi diri kita juga, bukan semata-mata untuk mencari sesuatu yang sifatnya hanya selembar sebuah dokumen yang namanya sertifikat, bukan itu saja. Tapi semacam-macam tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di dalam melaksanakan tugas kita di lingkungan satuan pendidikan kita, yaitu SMA Negeri 1 Margasari. Rasa bangga dari Bapak Kepala Sekolah pun kami sampaikan pada forum ini, karena alhamdulillah Bapak Sri Bayu Pamungkas ST ini bisa mempelopori, dan teman-teman yang lain juga nanti semoga bisa mengikuti. Ini semua adalah sebagai upaya yang semoga dilakukan dengan penuh ikhlas, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, regulasi-regulasi yang diharapkan bagaimana menjadi guru yang profesional akan dapat dipenuhi. Yang terakhir, tidak berlama-lama kami sampaikan selamat berseminar. Mohon maaf seandainya nanti kami tidak bisa mendampingi Bapak Ibu untuk mengikuti seminar ini. Terima kasih. Kurang bijaksana seandainya kami menyampaikan terlalu banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muryanto yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah kita.
Dan ini pesan juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini bahwa tidak serta-merta untuk mencari sertifikat saja, tetapi kita semakin meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Benar-benar luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Acara yang selanjutnya yaitu acara doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Fadilah SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi'lan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sunnatan tudina biha min al-afat wa taqtilana biha min jami'il hajat wa tu'biruna min sayyi'at wa tarfa'una biha Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa ilal khariqina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami rahmat-Mu dalam acara seminar diseminasi aksi nyata modul 1.4 untuk teman saya Fajar Sri Bayu Pamungkas ST, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Fadilah SPD yang berkenan untuk memimpin doa. Semoga acara pada hari ini berlangsung penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama kita menginjak kepada acara inti, yaitu akan dipaparkan oleh langsung dari calon guru penggerak angkatan 10 kita semua, yaitu kepada Bapak Fajar Sri Bayu Pamungkas ST. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Bapak, monggo Pak. Beri aplausnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah telah diberikan kesempatan sehat pada hari ini sehingga kita semua bisa hadir dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi wa Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Margasari atau yang mewakili, kemudian kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada acara kali ini. Saya mulai deh. Alhamdulillah. Lain budaya positif itu ada beberapa konsepnya. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, selanjutnya kebutuhan dasar dari manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi.
Kita di sini akan mengenal bagaimana sih kita menciptakan satu budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah paradigma baru. Paradigma di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial. Di sini yang garis bawahi adalah pembelajaran berdiferensial. Kira-kira ada yang saya tanya dulu, Pak Subhan, kira-kira berdiferensial itu apa, Pak? Berdiferensiasi itu berbeda-bedakan pakaian sesuai dengan minat bakat siswa. Terima kasih Pak Subhan, luar biasa jawabannya, Mas. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Subhan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berdasarkan minat dan bakat dari siswa itu sendiri atau berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, di sini dikatakan bahwa prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa harus seperti ini. Ini kita harus berubah paradigmanya kita. Jadi kalau pembelajaran konvensional dulu itu pembelajaran kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, berarti kamu boleh dikatakan tidak sesuai. Tapi kita sekarang enggak, kita harus berubah paradigmanya. Kita merubah cara pikir kita bahwa kita sebagai pembelajar, sebagai guru itu memberikan satu pembelajaran yang berdiferensial berdasarkan minat, bakat dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Jadi kita tugasnya hanya menebalkan, bukan memaksa. Apalagi memaksa tidak boleh ya, di kurikulum Merdeka ini tidak diperkenalkan ya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4-nya adalah mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Jadi 6 dimensi ini yang diharapkan oleh Kemendikbudristek bisa dicetak melalui perubahan paradigma baru melalui kurikulum Merdeka. Nah, ini saya ada pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Farid setuju enggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya? Alasannya ketika siswa atau peserta didik diberikan hukuman, menjadikan ketika siswa atau peserta didiknya lulus ataupun menjadikan karakternya menjadi karakter yang kriminal ataupun istilahnya jahat seperti itu. ada lagi tambahannya? Luar biasa, plus Pak Farid. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jawaban dari Pak Farid itu tadi tidak, karena jawaban dari Pak Farid itu kelak nanti setelah menjadi alumnus bisa menimbulkan satu trauma sehingga terjadi apa? Mungkin berbekas bahwa oh Pak Kai sing biyen titik-titik ke saya seperti itu. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan siswa tidak. Walaupun mungkin yang dulu-dulu iya ya, cuma kita sudah mengalami perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Di
Bu Desi, monggo Bu Desi. Jawabannya. Iya, Ya, alasannya Bu Desi, monggo. alasannya nanti bisa menjadi kebiasaan di rumah juga. Di rumah bisa senang bersih-bersih seperti di sekolah saat dihukum bersih-bersih halaman sekolah. Ada lagi? Oke, terima kasih untuk Bu Desi Batasnya. Ya, kalau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Tadi jawaban dari Ibu Desi itu iya bisa karena akan membuat satu budaya mungkin disiplin di rumah ataupun di lingkungan selanjutnya. Oke, terakhir memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kayaknya ini Pak Falak ini lagi berpikir keras. Menurut saya setuju Pak. Alasannya Pak Falak mau. Jadi ini pengalaman dari saya selaku guru pada saat anak itu diberikan penghargaan, pada saat menjawab suatu pertanyaan yang saya lontarkan, itu anak-anak semakin semangat belajarnya. Menurut saya pribadi saya setuju bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Falak. Ya, jawaban dari Bapak Ibu semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar semua. Ya, tapi untuk lebih lanjutnya kita masuk ke dalam materinya. Ya, ini pertanyaan penatik. Selanjut yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma itu ada teori kontrol, ya, atau teori pilihan, atau ilusi. Ilusi berarti bayangannya. Ilusi, bayangan semu kata Pak. Ilusi apa yang pertama? Ilusi guru mengontrol murid. Artinya begini, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Adapun orang lain mematuhi perintah kita, itu karena orang tersebut adalah membuka diri untuk mau dikontrol oleh kita. Jadi ilusi. Kita nggak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri sebenarnya. Kita hanya bisa untuk mengarahkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya, ini mungkin saya pernah melakukan hal yang seperti itu terhadap siswa kita, ya. Menganggap bahwa satu kritik membuat siswa bersalah itu bisa menguatkan karakter mereka. Nah, di sini kita harus mulai berubah paradigmanya. Tidak selamanya seperti itu. Malah mungkin bisa menimbulkan efek yang kurang baik seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kita menganggap bahwa semua penguatan positif mungkin penghargaan ataupun yang lain itu efektif dan memberikan manfaat pada pembelajaran. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai contoh itu kita sebagai guru boleh dikatakan orang dewasa terhadap murid kita sendiri. Kita merasa, oh saya lebih tua, lebih berpengalaman, sebagai murid kamu harus nurut, harus seperti ini A, B, C, D dan seterusnya, tanpa kita mempertimbangkan
kebutuhan, minat ataupun bakat dari siswa itu sendiri. Paradigma seperti inilah yang harus kita rubah dari sekarang. Selanjutnya, ada perubahan paradigma stimulus respon teori, ya, atau teori pilihan. Sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Stimulus, rangsang dari suatu respon. Kita menganggap bahwa orang bisa berpandangan sama seperti kita. Nah, teorinya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi bukan seperti keinginan kita, tapi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berwawasan lebih terbuka. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di stimulus respon. Jadi hal buruk itu dianggap mutlak suatu kesalahan. Padahal tidak. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita berpandangan, misalkan seorang siswa melakukan suatu kesalahan, mungkin tidak lupa mengerjakan tugas, itu salah secara aturan. Tapi kita dalam teori kontrol tidak berhak mengatakan bahwa itu salah, itu suatu hal yang buruk. Tapi kita lebih luas lagi berpandangannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus menggali kenapa siswa tersebut sampai tidak mengerjakan tugas. Ada apa? Mungkin sakit, lagi tidak enak badan, di rumah ada hajatan dan seterusnya. Jadi kita diajak untuk berpikir lebih bijaksana seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah di awal, tidak bisa. Yang bisa mengontrol orang lain adalah diri orang lain itu sendiri. Kenapa sampai mau disuruh? Karena orang lain tersebut membuka ruang untuk mau dikontrol kita. Seperti itu. Kalau berontak misalkan, suatu siswa diberikan tugas mengerjakan dari halaman 1 sampai 5 katakanlah. Nah, si A tersebut maunya itu berarti karena si siswa tadi membuka ruang untuk menerima instruksi dari seorang guru. Bisa saja siswa tersebut menolak. Ya, kontrol dari diri siswa tersebut menolak. Jadi yang bisa mengontrolnya diri kita sendiri atau diri siswa itu sendiri. Tidak bisa dipaksakan. Kita hanya bisa mengarahkan. Kemudian yang terakhir metode berpikir menang kalah. Nah, kadang kita juga masih berpikir sesuatu itu kalau nggak menang berarti saya kalah. Tidak. Tapi kalau di teori kontrol kita berpikirnya menang. Baik, semuanya yang positif. Nah, itu. Nah, di sini ada diagram tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya, di mana yang pertama saya nggak kelihatan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kemudian di breakdown menjadi makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan pasti. Semua perilaku punya tujuan. Teori ini masuk namanya diturunkan menjadi teori motivasi. Ya, ada motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau reward,
Dan ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini nanti yang muncul pada karakter siswa adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang ketiga ini memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di breakdown lagi diterapkan di dalam kelas, bisa menghasilkan satu keyakinan kelas. Ya, ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di breakdown lagi nanti menjadi satu model segitiga restitusi, yang mana ada 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan realitas kebutuhan, prioritasnya kita berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, bertahan hidup, penguasaan terhadap orang lain, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Ya, apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Pak Wisnu ini kayaknya mau menjawab. Pak Wisnu, silakan. Apa itu disiplin, Pak Wisnu? Monggo. Disiplin itu sebuah sikap atau kebiasaan yang sikapnya itu sesuai dengan kata aturan yang ada. Jadi patuhlah, iya, pada terhadap kata aturan yang penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih dari Pak Wisnu. Disiplin adalah sikap perilaku yang didasarkan pada tanggung jawab, kurang lebihnya seperti itu ya Pak Wisnu ya. Ya, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? MC boleh Pak? Boleh, silakan. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman, yang namanya disiplin itu adalah bangkitnya kesadaran akan diri sendiri dalam hal tanggung jawab, mentaati segala macam aturan yang mengikat dalam diri. Tapi aturan itu tidak bersifat berarti menjatuhkan, tapi semakin mengembangkan potensi dalam diri orang itu. Jadi sehingga bisa lebih bermanfaat gitu. Luar biasa, terima kasih ya. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya betul semua, semuanya betul semua. Disiplin itu kalau lebih spesifik itu sebenarnya satu tindakan yang didasarkan pada diri kita sendiri atas kesadaran diri sendiri. Itu sudah inti dari disiplin. Cuma pada prakteknya disiplin kan tidak serta-merta tumbuh dari diri sendiri. Mungkin harus ada dari lingkungan yang mengarahkan, atau mungkin bahkan memaksa ya. Senior. Ya. Tapi pada intinya adalah kesadaran dari diri sendiri melakukan segala sesuatu yang jadi disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Ini disiplin yang dilakukan terhadap orang lain, bukan pada diri sendiri ya. Untuk mendapatkan satu kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Coba kita cek selama kita mengajar, Bapak Ibu sekalian, kira-kira siswa kita mungkin terlihat disiplin, tapi pertanyaannya, apakah yakin
disiplin yang mereka jalani dalam keseharian itu benar atas kesadaran diri sendiri atau hanya karena takut, tidak nyaman dengan dengan peraturan, dengan sanksi. Coba jujur. Takut kata Pak Haji. Coba Pak Fadil kira-kira. Saya akan mencoba menjawab. Kebanyakan peserta didik atau siswa yang disiplin ini cenderung takut karena aturan, bukan karena kesadaran sendiri ya, yang timbul dari dirinya sendiri, tapi kebanyakan timbul karena ada sebuah aturan yang mengikat. Mungkin itu saja, Mas. Jujur gini jawabannya ya. Ya. Memang kecenderungannya adalah seperti itu. Ya, siswa-siswa kita berdisiplin itu karena merasa takut, tidak nyaman dengan sanksi ataupun hukuman yang diterapkan dalam peraturan-peraturan sekolah. Dan disinilah tugas kita di sistem kurikulum yang baru ini untuk merubah paradigma yang seperti ini. Jadi diharapkan siswa itu tumbuh disiplin itu dari diri sendiri. Cuma kita sekali lagi wajib untuk mengarahkannya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bukan pada paksaan, tapi berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ya, itu bukan berdasarkan paksaan. 3. Makna dari nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya mungkin ada terbesit di benak Bapak Ibu, kebajikan dengan kebaikan sama atau berbeda? Kayaknya udah silat ini mau mikir. Kebaikan sama kebajikan kira-kira sama atau berbeda? Beda sih. Alasannya Bu, mungkin Bu Isna bisa membantu Bu. Ya, kebajikan dan kebaikan itu memang berbeda. Menurut saya kalau kebajikan itu lebih ke sifat ya, kepada sifatnya. Kalau kebaikan itu lebih ke sifatnya atau perilaku seseorang. Oke, terima kasih jawaban dari Bu Isna. Proses akomodasi luar biasa. Iya, antara kebajikan dan kebaikan mungkin terdengar hampir sama maknanya ya, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau kebajikan itu masih bersifat sifat-sifatnya, tapi kalau kebaikan sudah diwujudkan dalam bentuk sikap perbuatan. Ya, jadi misalkan sifatnya jujur, berarti nilai kebaikan kebajikannya jujur. Ya. Sikapnya gimana? Sikapnya tidak berbohong, dapat dipercaya, seperti itu, amanah dan seterusnya. Oke? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Besser pada teorinya, teori kontrol,
menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diana Gosen, beliau mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, ada motivasi intrinsik, artinya motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian apa sih yang memotivasi dari perilaku manusia? Sini ada 3 hal yang perilaku yang dapat memotivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dari satu hukuman. Ya, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin nanti saya akan dihukum, seperti ini kan, dan seterusnya. Nah, motivasi yang seperti ini dia masuk dalam motivasi eksternal, dari luar, masih dari luar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, reward. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dapat sertifikat mungkin, dapat reward yang lain mungkin, dan seterusnya ya. Ini juga masih tergolong dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaannya di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Di motivasi yang ketiga ini benar-benar adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, atau dikenal dengan motivasi internal. Dan motivasi yang seperti inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Seperti itu. Ya, dihukum oleh penghargaan. Soal penghargaan kok bisa dihukum? Ya Pak Farid ya, maksudnya gimana ini? Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Digajar. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal. Dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, yang dimaksud dihukum oleh penghargaan ini, nanti yang munculnya adalah seperti ini, sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, penghargaan akan menurunkan kualitas. Jadi seseorang itu akan melakukan hal-hal positif, iya, dengan segala cara ya, yang untuk mendapat satu yang namanya penghargaan. Ini dampak negatif yang pertama. Jadi yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Maksudnya gimana ini? Mematikan kreativitas. Pengen hasil akhir proyek kita bagus, misalnya produk kita bagus. Saya nggak peduli lagi, misalnya saya pengen punya satu produk bagus. Nah, kemudian yang saya lakukan itu bagus, tapi ini sebenarnya kurang kreatif. Akhirnya yang terjadi apa? Plagiarisme, masa ATM dan seterusnya ya. Kebiasaan itu yang penting hasil akhirnya bagus. Oh nggak apa-apa ATM, yang penting kan beda-beda dikit. Ya hasilnya saya bisa, karena ATM sendiri kan sudah penyempurnaan.
Kita melakukan proses ATM itu apa ya, Pak Haji? Amati, tiru, dan modifikasi. Itu kan juga bagian dari penyempurnaan suatu produk. Jadi saya yakin hasilnya mesti lebih bagus dari yang sebelumnya. Oh ini kurang, oh tambahin ini dan seterusnya. Hasilnya mesti lebih bagus. Kecuali yang masa kita blok. Nah, saya ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kembali lagi contohnya saja, saya sudah punya file ini, apakah itu dikerjain nanti semalam juga selesai? Apa dikerjain jauh-jauh hari? Nanti malam semalam selesai. Saya kan sudah punya file-nya, tinggal pada ganti ini itu selesai. Gitu. Chill. Jadi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu. Yang penting dapat sertifikat apa itu. Oke. Jadi penghargaan tidak selamanya itu bernilai positif. Jadi bisa juga itu malah kurang efektif. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang di tengah itu yang paling utama, bertahan hidup. Survival ya. Bertahan. Nomor 1 untuk Pak Fadil kasih sayang luar biasa. Ini pasti romantis. Beliau ini romantis ya Pak Fadil. Kasih sayang luar biasa. Maksud. Ya, yang pertama bertahan hidup. Berarti kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Ada kebutuhan primer berarti ya Pak Pekan ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa kebutuhan primer yang harus mau gak mau dipenuhi. Setelah itu nanti ada kebutuhan dasar lainnya. Yang tadi Bapak Fadil bilang kasih sayang dan rasa diterima luar biasa kasih rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, bebas, tapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya dalam hal ini ya. Tentunya ada batasan-batasan tertentu. Mana batasannya berarti adalah norma yang berlaku, baik itu norma agama, sosial ataupun yang lain. Kemudian ada kesenangan. Kita juga berhak senang dan bersenang-senang ya Pak Fadil ya. Hak mencari kesenangan kata Pak Fadil luar biasa. Iya, hak mencari kesenangan. Iya, betul ini satu kebutuhan dasar, nggak bisa kita pungkiri. Tuh, kalau kita nggak mau meluangkan waktu untuk hal-hal yang senang, yang terjadi kita setiap hari terkena stres, kata Pak Palak. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai guru di sekolahan, paling kita mesti berperan di sini. Kita punya kebutuhan akan penguasaan. Artinya siswa itu harus bisa kita kondisikan, harus kita arahkan. Istilah ini untuk kebutuhan dasar akan penguasaan, untuk penguasaan. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Ada restitusi, ada hukuman, ada konsekuensi. Apa sih ketiganya ini? Oh, kafalah, hukuman kafalah. Monggo. Ya, kalau kita mendengar istilah hukuman pasti lebih dominan ke arah yang negatif. Ya, mungkin berupa sanksi ataupun sesuatu hal yang mungkin menurut kita
kita sebagai guru ya, itu dipakai pada saat siswa mungkin mengalami sebuah kenakalan yang menurut kita sudah tidak wajar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk paparan luar biasa. Biar tangan masih terus untuk paparan. Hukuman sifatnya apa tadi, ada sanksi kayak gitu ya? Ada sanksi. Apalagi tadi paparan selain sanksi? Yang negatif, hal-hal yang positif. Bisa menimbulkan hal negatif bagi yang terkena hukuman, maksudnya kayak gitu. Oke. Kemudian konsekuensi pembaris. Iya, kira-kira apa? Sosiologi pasti. Iya. Kalau lihat istilah konsekuensi itu maknanya kesepakatan. Konsekuensi. Jadi di dalam sistem pembelajaran ketika ada tujuan pembelajaran disampaikan, ketika mau berhasil ya ada kesepakatan di mana pembelajaran tujuannya harus disampaikan secara utuh gitu. Jadi konsekuensinya seperti itu. Luar biasa Mas untuk luar biasa, betul sekali. Konsekuensi itu dasarnya adalah kesepakatan. Ya. Karena kesepakatan itu ada satu kesepakatan antara pembuat konsekuensi, ya. Tenang aja guys. Dia ada satu kesepakatan dulu, walaupun nanti juga ada sanksinya. Tapi sanksi itu dibuat bukan bahasa kitanya ujuk-ujuk, pengennya. Misalkan kalau hukuman itu, kenapa kamu terlambat? Udah, kamu lari lapangan. Langsung dari kita tidak terencana seperti itu. Ini kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kesepakatan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan memberikan sanksi, sudah ada kesepakatan di waktu-waktu sebelumnya. Misalkan kemarin saya punya kesepakatan dengan Pak Haji. Kalau saya datang lambat, saya akan bikin kopi, ya. Nah, ternyata memang udah paginya saya terlambat. Ya konsekuensinya apa? Ya, saya yang bikin kopi. Ya, bedanya itu sama-sama ada sanksinya, tapi bedanya apa? Ada kesepakatan terlebih dahulu antara di konsekuensi. Jadi kalau restitusi nanti tadi daripada Bu Desi tegar. Sudah siap-siap. Sudah searching. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Wasihan ya nanti pas Tuhan ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi rata-rata akibat dari satu kegiatan menghukum itu bisa menimbulkan hal yang menyakitkan. Sakit hatinya itu. Sakitnya tuh di sini kadang-kadang. Ya. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi memahami. Ya. Yang melanggar di sini memahami, oh kemarin saya sudah melakukan kesepakatan dan anak ini paham seperti itu dan harus terjadi karena sudah disepakati. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, boleh dikatakan mungkin sampai trauma. Tapi kalau konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman, hanya membuat tidak nyaman, tidak sampai timbul trauma berkepanjangan. Kemudian hukuman anak membenci, bisa terjadi. Anak membenci kita. Kok baca itu orang kayak gini, nggak suka saja. Itu ya, anak suka menghukum dan seterusnya. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Anak bisa menghargai disiplin di konsekuensi. Kemudian hukuman sifatnya paksaan. Pada konsekuensi stimulus dan tanggapan. Ya, ada rangsangan, stimulus dan tanggapannya. Ya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Maksudnya gimana ya? Ya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri karena sakit hati. Ya selama pagi, misalnya baru pagi berangkat sudah dihukum, ya dia murung sepanjang hari sampai nggak enak jajan dan seterusnya, sampai rumah ya stres dan seterusnya, nggak mau belajar, nggak. Nah ini menyakiti diri sendiri, definisinya di sini. Dan kalau konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukumannya apa? Perbedaannya lain, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, ini konsekuensi. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya, menyembunyikan kesalahan. Betul, Pak Haji. Lempar batu sembunyi tangan. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini efek dari suatu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara atau time out. Ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada pertanyaan reflektif. Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, setuju? Oke, betul. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi? Hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Oke. Lanjutnya yang keempat, pengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya kayak. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Maksudnya mengenakan sepatu, mengenakannya di sini, dikalungkan di leher. Ya? Hukuman. Mempermalukan, betul, bersifat bisa menyebabkan trauma psikologis berkelanjutan. Ya. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi guru olahraga. Iya, kebetulan ada Pak Wisnu guru olahraganya. Ya. Konsekuensinya Pak Wisnu ya. Oke. Nah ini baru masuk restitusi. Tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Ada poin untuk memperbaiki apa? Kesalahan mereka. Nah ini poinnya di sini. Ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, artinya melibatkan beberapa pihak, bukan sendirian, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang. Seperti apa? Berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin
menjadikan suatu tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini menurut dosen. Nah, restitusi poinnya di sini. Ada memperbaiki kesalahan mereka, ada kesempatan untuk menuntut memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ya. Hukuman itu boleh dikatakan sudah identitas gagal. Identitas gagal ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi atau restitusi itu identitasnya sukses. Jadi ini boleh dikatakan negatif lah. Kemudian ini positif, yang diharapkan tumbuh, restitusi, konsekuensi tengah-tengah. Konsekuensi tengah-tengah. Contoh yang pertama di sini apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Mungkin sakit hati dan seterusnya. Fisik mungkin. Ya, konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menimbulkan sakit. Restitusi merupakan pilihan. Jadi anak tidak dibuat merasa sakit hati dan seterusnya, tapi diberikan satu pilihan. Pilihan untuk apa? Untuk memperbaiki dari kesalahan tersebut. Ini di restitusi. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi menguatkan. Poinnya di sini, menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi bukan mematikan karakter, ya, tapi justru untuk menguatkan. Kemudian korban yang hukuman mendapatkan apa ini? Keadilan. Korban bisa diabaikan. Murid dapat mendapatkan, kata saya, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian ini restitusi adalah mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Ini akibat dari hukuman. Ya, maksudnya gimana? Misalkan seorang siswa melakukan kesalahan, ya, soal vandalisme mungkin, coret-coret tembok. Ya, tembok sudah dicat bagus, belum ada 1 minggu, coret-coret lagi. Nah, di sini tadi mana anak tersebut kemudian ketahuan dan dihukum loh ya, bukan melalui kegiatan konsekuensi atau restitusi, dihukum serta merta. Begitu ketahuan, kamu dan saudara kamu sini, gitu. Nah, ini si anak di dalam hati, awas, rampok, sok mana? Seperti itu. Jadi yang terjadi di sini, apa tadi? Perilaku pasif, tapi agresif, menang tapi ngedumel gitu loh. Kalau nggak ada bunyi, udah meledak dia. Nah, menangnya menang kepimen ya. Ini meningkat. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, tidak lama. Kalau restitusi, masalah terpecahkan karena diberikan satu tadi pemikiran win-win solution, penguatan terhadap kesalahan yang telah diperbuat untuk memperbaiki. Siapa yang berhak memilih? Ya anak itu sendiri, bukan kita yang mengarahkan, kita yang memberikan poin-poin. Ini loh,
solusinya seperti ini. Kamu pengen yang mana sih mintanya? Itu. Pertanyaan, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata ini hukuman. Kemudian peraturannya di sini hukuman, peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Jadi kalau kalimat-kalimatnya ini pernyataannya, peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus titik-titik. Kalau enggak, kamu kena hukuman. Gitu. Kalau konsekuensi pernyataannya, kalimat pernyataan dan apa peraturannya. Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sama-sama. Mari kita ulang. Enggak gitu juga ya. Selanjutnya kalau konstitusi, apa yang kamu yakini? Apa sih yang kamu yakini dengan melakukan kegiatan sholat hati? Pengen apa sih kamu? Ditanya. Pengen ada ruang kreasi. Oh, berarti nanti dibikinkan satu tempat khusus untuk grafiti ya namanya ya, untuk coret-coret grafiti seperti itu dibuat di situ, luapkan di situ. Yang penting jangan di bawah meja, nggak kelihatan. Oke. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan yang terakhir untuk hukuman, membenci peraturan. Wah, peraturan kayak gue yang aneh. Apa sih? Maka kudu jawab itu, ngebetangi tengah pintu, kudu jawab itu. Apa sih peraturan apa sih? Saya nggak pengen peraturan sekolah yang seperti ini gitu ya. Membenci peraturan. Nah, kemudian kalau konsekuensi dia menghormati peraturan. Iya, kalau udah jam itu, saya paling tidak sebelum jam itu harus kesini. Kalau enggak, mungkin saya absennya telat. Ya. Bapak anak TPP dan seterusnya ya. Ini berarti masih konsekuensi bapak anak kalau seperti ini. Ya, kita masih berada di lingkup konsekuensi. Nah, kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Inilah tabel dari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nah, selanjutnya, sebagai guru kita harus mempunyai kompetensi pada posisi kontrol restitusi. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, kemudian 5 sebagai manajer. Secara tidak langsung kita sebagai guru pasti pernah melakukan posisi kontrol seperti ini. Mungkin baik penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Cuma kita tidak sadar kita berada di posisi yang mana sih? Itu ya. Cuma kalau penghukum saya sendiri suka teman kalau penghukum ya. Cuma yang ini maksudnya gimana, ini gimana, ini gimana. Ya, saya yakin kalau penghukum paham semua. Paham ya? Yang yakin paham. Nah, tolong jelaskan. Oke, tolong jelaskan. Amin. Nanti ada yang jelaskan di pelana baji. Apakah maksudnya apa? Lain. Iya. Mungkin ini ya, Bapak yang diminta ya. 5 posisi kontrol. Nah, kita pernah berada di mana? Lihat di tabel ini. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan ya? Oke. Ada identitas gagal. Gagal guys, kalau hukuman guys. Ya, masuk identitas gagal. Itu bisa diirsani di apa ini? Guru berbuat menghardik, menyindir. Nah, makasih Pak Haji, kelihatan ini. Nah, membuat orang lain merasa enggak. Psikis Pak. Nah, psikisnya ya.
Nah, kemudian kalau sini baca ini, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini penghukum. Nah, di sini pada kontrol membuat orang merasa bersalah. Di sini adalah kalimatnya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Membuat orang merasa bersalah. Kalau ini berarti menyalahkan objeknya dari ibu, seperti gurunya. Kamu harusnya tahu, saya jadi stres nih. Coba bahasanya seperti ini sebagai kontrol rasa bersalah. Kemudian ini sebagai teman. Nah, kalimat sebagai temannya, misalkan guru berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Mesti kalau bapak tidak, ini pasti gurunya cantik. Demi ibu gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah pernah bantu titik-titik. Iya. Ini sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, ini apa peraturannya? Lebih membenturkan kepada peraturan konsekuensi. Jadi kalau di pemantau, kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak diberikan satu pemikiran lebih luas untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan kita bantu, kita arahkan. Ini untuk posisi sebagai manajer. Saya yakin kita semua pernah berada di masing-masing kontrol ini tanpa kita sadari. Coba kita nggak tahu hukumnya mana. Ya, itu. Ya, ada pertanyaan Bu Desi, silakan. Tadi mau angkat tangan katanya. Oh enggak mau bertanya. Ya. Oke. Ini untuk tabelnya Pak tadi yang menanyakan sudah jelas kira-kira? Terima kasih Pak Haji, boleh kembali ke slide lagi. Siap. Nah, ini 5 posisi kontrol yang harus kita punya sebagai seorang guru. Seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Karena keyakinan kelas itu dia menekankan pada keyakinan seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam internal intrinsik gitu ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bisa jadi peraturan sekolah kita dianggap siswa kita itu sesuatu yang tanpa makna. Saya melanggar aja nggak masalah dan seterusnya. Ya, paling kita hanya habis itu sudah selesai. Besok saya mulai lagi tidak apa-apa. Itu. Kenapa? Motivasi intrinsiknya belum terbangun seperti itu. Nah, ya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ibaratnya mereka patuh pada peraturan yang dibuat, sudah selesai. Nggak tahu maksud peraturan itu untuk apa sih, manfaatnya bagi diri saya? Apa hanya sekedar saya nggak dihukum? Jadi pemahamannya hanya sampai situ.
siswa. Yang penting sangat diukur. Belum sampai masuk dari peraturan itu dibuat untuk apa? Untuk mendisiplinkan misalnya. Ya sudah berdisiplin, tapi dia tidak membekas karena nggak masuk ke dalam diri sendiri. Jadi hanya batas, wah pokoknya kalau saya nurut peraturan aman. Bukan timbul dari kesadaran diri sendiri. Nah, ini contoh. Ada peraturan kelas, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Peraturan contoh yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini satu peraturan. Kita bisa bikin satu keyakinan kelasnya. Kira-kira apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Ini adalah keyakinan kelasnya. Nah. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, peraturannya. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Kalau dibuat satu keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Boleh dikatakan komitmen dan tanggung jawab ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya berubah menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kita harus menjaga kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker lebih cenderung ke arah kesehatan ya. Ya, kesehatan ya, kelasnya kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang lain dan lingkungan sekitarnya ya. Masuk keyakinan kelasnya seperti itu. Demi apa? Demi keselamatan. Mungkin menghindari dari penyakit yang menular dan seterusnya. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Kalau dibikin satu keyakinan kelas, ya keselamatan dan keamanan, menjaga keselamatan dan keamanan di lingkungan sekolah. Jadi ini perbedaannya. Menghormati orang lain juga bisa menghormati orang lain juga bisa. Misalkan lagi jago, ya santai duduk, bocor. Berarti kamu menghormati. PPKN ini luar biasa, guru PPKN menghormati masuk ini. Beliau presiden kalau Pak Fadil, betul menghormati. Nanti bisa kita tambahkan Pak. Terima kasih. Nah, terakhir ini hanya 8 saja. 8 kata dia. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Iya, stabilizer. Dia bisa kurang bahasa Inggrisnya kurang bilang bacanya apa ya? Ya seperti itulah. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, melakukan validitas tindakan yang salah. Bahasa Inggrisnya apa coba? Kemudian validator. Saya juga nggak pintar bahasa Inggris. Ya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teorinya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Minta bantuannya Pak Haji untuk diputar. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak?
Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Terima kasih ya. Tadi sudah menonton praktek dari penerapan segitiga restitusi. Kira-kira dari 3 tahapan segitiga restitusi tadi ada nggak di video ini? Ada. Ada, coba kita. Coba kita ya. Ada 3 nih ya. Menstabilkan identitas, ada nggak tadi? Masih ingat kalimatnya Pak Tuhan? Yang tadi kenapa marah-marah? Iya. Kamu wajar marah-marah. Betul. Kenapa kamu marah-marah? Ya, wajar orang bisa marah. Itu salah satu. Saya juga samar ya. Kalau seperti itu marah. Ini adalah apa nanti namanya menstabilkan identitas. Ada lagi mungkin kalimatnya selain itu? Setiap orang pasti pernah melakukan pernah marah ya. Ya, setiap orang pasti pernah marah. Ada ya tadi ya di video? Ada. Ini posisi langkah menstabilkan identitas, betul sekali yang dikatakan Pak Pala. Kemudian langkah kedua apa? Validasi kesalahan ya tadi ya. Bu Desi tadi ada enggak di video tadi? Validasinya, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kamu tentu punya alasan. Ya. Kira-kira di video tadi ada enggak? Ada. Apa tadi Pak Fadil? Kenapa marah? Kenapa kamu bentak teman seperti itu ya? Ya ini adalah validasi dari satu kesalahan. Kamu tentu punya alasan. Alasannya apa sih kamu kenapa tadi marah-marah? Ditanyakan sama Pak gurunya. Ya karena teman saya tadi memfitnah Pak seperti ini sehingga sama marah. Jadi masuk dalam validitas. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak cara yang lebih efektif daripada marah-marah? Sabar tadi ada katanya, kamu harus lebih bersabar.
Ya betul? Ada ternyata ya? Ada di video tadi. Dan kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ada nggak tadi kalimat kita mendengar ada keyakinan kelas? Ada di video tadi. Ada. Pak Wisna ada tadi Pak Wisna. Ada. Gimana Bapak Dit? Bertanggung jawab. Betul ya? Ada di sini yang menanyakan keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan dan tadi ada gitu. Apa Pak Fala? Lebih bisa menahan diri. Iya. Dan proaktif. Lebih bisa menahan diri, lebih proaktif. Betul. Jadi di video tadi sudah mencerminkan satu kegiatan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Dan inilah yang diharapkan dari budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita, yaitu pertama sebagai control manager yang menerapkan segitiga restitusi. Itu endingnya adalah yang seperti itu. Ya kira-kira nanti kita bersama-sama untuk berusaha mampu untuk satu menjadi seorang manajer dalam penanganan kasus dan menggunakan pola segitiga restitusi. Jadi kita membangkitkan kesadaran siswa kita dari dalam, bukan karena paksaan. Jadi mereka melakukan sesuatu hal yang baik, yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan benar-benar kesadaran dari diri sendiri, dari faktor intrinsiknya sendiri. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mendapatkan pemaparan kegiatan ini, diseminasi budaya positif ini? Satu saja, guys. Pak Haji mungkin merefleksi untuk yang nomor satu. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk menjawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi di sini hal baru yang saya dapatkan adalah saya belajar semakin mematangkan diri menjadi seorang pendidik, yaitu tentang bisa berarti mengaplikasikan segitiga restitusi, tidak memilih lagi menghukum seorang siswa. Jadi itulah yang sangat penting dan bermanfaat untuk saya Bapak. Luar biasa, beliau plus. Terima kasih Pak Haji untuk refleksi nomor satunya. Nomor dua siapa yang mau sukarela untuk merefleksikan pertanyaan kedua? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya. Udah sih dulu, oke udah sih. Kira-kira Pak, gimana? Nomor dua, perasaannya gimana? Senang. Halo. Perasaan saya ya cukup senang ya mengikuti diseminasi ini. Saya jadi mempunyai menambah wawasan saya tentang bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di sekolah. Saya misalnya ketika seorang murid yang punya masalah, kemudian cara memecahkannya bagaimana, yang tadi ditayangkan melalui segitiga restitusi. Ya, Bu, ada tambahan? Ya, terima kasih Untuk rekan Ibu Desi 12 dan teman-teman. Yang terakhir yang mau merefleksikan yang ketiga, monggo Pak Fadil silakan. Luar biasa ini. Saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah melakukan kegiatan diseminasi budaya positif ini? Pertama, dalam kegiatan seminar ini, aksi nyata, tentu banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang positif, terutama
di dalam 3 segitiga restitusi. Ya, ini saya akan mencoba menjadi guru yang bijaksana, ya tentunya, ya kan, lebih banyak mendengar ya keluhan dari peserta didik, ya kan. Terus dan yang terakhir membuat sebuah kesepakatan antara guru dan peserta didik. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya, luar biasa refleksi dari teman-teman sekalian dan kali ini. Sebelum saya ini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang masih mengganjal di pikiran mau bertanya, tapi dari diberikan kesempatan monggo. Pak Silahkan atau Pak Faris atau yang lain. Pak Wisnu ada pertanyaan. Pak Wisnu silahkan. Cukup. Ya silahkan. Tidak apa-apa. Cukup. Cukup. Kalau cukup, silakan Pak Ci. Silakan ditanyakan. Iya monggo. Ini sedikit cek. Ini luar biasa sekali materinya Bapak. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Pak Faris. Sebenarnya kan dari tadi yang disampaikan adalah tentang siswa karena kita peran sebagai pendidik ya Bapak. Tapi apakah sebenarnya segitiga restitusi ini juga bisa diterapkan kita sebagai orang tua di lingkungan rumah kita sendiri seperti itu Pak Fajar? Ini agak sedikit ya keluar dari tema kita sebagai pendidik. Ini mohon izin Bapak Fajar untuk bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih Mas. Itu pertanyaan sangat luar biasa ya. Out of the box katanya kalau orang bahasa Inggris, keluar dari box. Tapi ya betul. Apakah segitiga restitusi atau peran kita sebagai manajer bisa diterapkan selain kita sebagai guru di rumah sekolah? Jelas bisa. Jelas. Saya katakan jelas bisa. Karena dampak sangat luar biasa. Tidak ada yang namanya lagi sakit hati. Trauma berkepanjangan. Jadi itu nggak ada lagi. Bisa Pak Haji diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bahkan ada satu negara yang menerapkan segitiga restitusi ini dalam penjara mereka. Iya. Dia menerapkannya bukan hukuman. Di penjara sana enak. Finlandia kalau nggak salah. Iya. Dibebaskan saja. Nggak ada yang namanya sel tahanan dengan ukuran sekian-sekian, makan menggunakan piring seperti itu. Tapi mereka dipersiapkan untuk memperbaiki diri sendiri agar bisa diterima di masyarakat. Ini luar biasa. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Terakhir, Pak Farid, ya cukup. Cukup, oke. Kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pada kesempatan kali ini adalah budaya positif yang dikembangkan oleh guru bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan akademis dan emosional siswa, mendorong keterlibatan aktif dan mempersiapkan mereka menjadi individu yang berkarakter dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Oke, terima kasih untuk kesempatan rekan-rekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam diseminasi budaya positif ini ada kata-kata, tutur kata hilaf ataupun salah, mohon untuk dimaafkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Fajar Sri Bayu Pamungkas yang telah memberikan materi yang luar biasa kita pada hari ini. Kita bisa lebih meningkatkan diri kita dalam budaya positif. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada acara Desimes pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.